Jika seandainya kesendirian itu membunuh kita, maka aku sudah pastilah sejak lama mati. Tapi ternyata tidak. Aku tidak mati karena kesendirian itu tidak membunuhku. Ia sudah menjadi pilihanku sejak lama. Kesendirian itu belum membuatku mati. Kenapa? Aku Larasati, seorang perempuan yang tak takut dengan sendirian. Dan aku bukan sekadar perempuan yang akan menceritakan sebuah kisah kecisan tentang kesepian. Aku ingin memberikan bukti bahwa harga diri berakhir dengan iron. Saudara-saudara, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah perjuangan ini. Aku datang dari sebuah pelosok desa, tempat di mana mimpi perempuan hanya berakhir menjadi gagang codet di dapur. Orang-orang di desaku cukup mempunyai paras yang cantik, termasuk diriku. Ya, paras ini bisa dibilang menjadi tipe wajah yang mampu membuat perempuan-perempuan di kota rela untuk mengantri di meja operasi plastik. Ketika aku memberitahu tetanggaku aku ingin pergi kuliah, mereka mencemooh aku. Neng Laras, pakai jenah yang kuliah atau tak kudu neng, mending kawin. Laras, gak usah kuliah, buang-buang duit. Bahkan lebih gilanya, ada seorang juragan bangkat usia 80 tahun meminangku dan ingin menjadikanku sebagai istrinya yang 10. Memang aku ini apa? Bisa-bisanya kalian minta hidupku. Untungnya, aku mempunyai seorang ibu yang visioner. Dia mendukungku untuk menempuh pendidikan. Dengan mantap, aku nekat untuk melangkah menjelajah urbanisasi peradaban. Aku belajar dengan sangat keras. Rumus Archimedes, Einstein, Lavoisier, cosinus minus. Diferensial segala macam. Aku hafalkan undang-undang dasar 45 dari pembukaan, pasal-pasal, hingga ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Dan disinilah aku berdiri. Larasati Widyadinata, seorang mahasiswi dengan beasiswa penuh. Dan aku sangat membanggakan gelarku ini. Bahkan di saat kuliah, aku tidak perlu mencari pekerjaan. Aku sudah ditawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan ternama. Aku tidak perlu memikirkan dengan repot-repot untuk mencari loker ataupun menunggu 19 juta pekerjaan yang dimimpikan oleh pemerintah. Walau begitu, aku bekerja sambilan di sebuah perusahaan atau bisa dibilang restoran alias burger di Baka Putih. Aku sudah membayangkan hidupku cerah dan aku sedang bermetamorfosis dari ular menjadi seorang kupu-kupu yang indah. Lalu pada saat itu aku bertemu dengan dia. Aku jatuh cinta. Sebut saja namanya Basmina. Dia berwibawa, tampan, dan kami satu kampus. Cinta kami bersemi. Aku sangat senang ketika mengetahui bahwa Mas Bima ternyata memiliki perasaan yang sama denganku. Rasanya aku seperti terbang tinggi melambung ke langit. Namun pada akhirnya aku terhempas ke jurang yang paling dalam. Aku tidak sengaja menemukan Mas Bima membuat room chat berisi foto-foto seksis, ucapan-ucapan yang tidak senonoh, dan itu mengarah pada diriku. Aku dijadikan alat. Aku dijadikan alat untuk taruhan dirinya. Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku melapor, aku memakai suaraku. Wah, makanya aura itu dijaga lah.
Jadi cewek tuh makanya jangan kecentilan. Padahal pakaianku tidak tertutup rapat. Mereka justru menghakimi pakaianku daripada menghukum otaknya yang keras. Bahkan ada suara yang membelaku, namun sok bijak dengan bilang, coba bayangkan kalau itu perempuan. Itu adik perempuan. Coba bayangkan kalau itu ibu. Coba bayangkan. Ya, najis. Kenapa aku harus menjadi milik laki-laki terlebih dahulu supaya kalian menganggapku berharga? Aku ini manusia yang punya harga diri. Aku lalu mengira bahwa negeri ini merupakan milik pemain. Ya, bagaimana tidak? Orang mencuri sandal dapat dihukum sepak gila. Namun koruptor, mereka bisa dia di penjara mewah karena sopan di persidangan. Sopan katamu. Apakah memperkosa masa depan? Bangsa itu sopan. Apa gunanya aku belajar pasal 285? Apa gunanya aku menghafal UU TPKS? Jika pada akhirnya kasus-kasus itu hanya jadi alas tidur di sel ini. Negara ini tidak butuh pengacara, temanku. Negara ini butuh pesulap. Simsalabim. Wah, hilang. Simsalabim. Korban jadi tersangka. Coba kau letakkan di posisi dan katakan padaku, bagaimana cara tetap tenang saat jiwamu diperkosa berkali-kali oleh birokrasi? Mana? Mana cerita tentang pribadi bangsa Indonesia yang ramah tamah, gotong royong, dan kekeluargaan? Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Segalanya hanya bisa dibeli dengan uang. Sejak hari itu, semua yang aku impikan, sirna lenyap begitu saja. Dan begitulah, setelah bertahun-tahun, aku akhirnya terpaksa bekerja menjadi seorang guru. Aku terpaksa untuk bekerja lembur. Tapi, roda takdir memang sebercanda itu. Kemudian hari aku baru menyadari bahwa tempat pabrik aku bekerja merupakan pemilik dimiliki oleh manusia bidang ini. Ya, aku kembali bertemu dengan Bima. Ternyata dia adalah pemilik pabrik ini. Pada suatu malam, dia mendekatiku. Aku takut. Aku gemetaran. Saya ingin berjujuran. Sepatah kata tidak bisa terucap dalam diriku. Laras, dia mendekat. Ketika kekuatanku telah terkumpul, aku mencoba untuk berbicara dan mengumpulkan nyaliku. Tidak, tidak Bima, aku tidak sudi menerima cintamu. Ayolah Laras, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kemarilah. Aku ingin kau menjadi milikku. Tidak, tidak Bima. Aku lari, aku bersembunyi. Aku lari dan lari di lorong pabrik yang terasa seperti labirin. Aku terus melari dari kejaran Bima. Pada akhirnya, aku terpojok di sebuah sisi. Aku mendongakkan kepalaku di atas. Aku tidak rela bahwa harga diriku dinodai. Aku mengambil pisau dan pada akhirnya aku membusnya. Aku membunuhnya. Dia datang kepada pisauku 17 kali. Disinilah aku sekarang. Di sini, aku memiliki kenangan. Tempat teraman dari lelaki jahat yang menganggap perempuan sebagai hiburan. Hei para lelaki, aku bukan mainanmu. Aku wanita yang berprinsip. Biarlah aku di sini, lanjut asa yang sudah sirna untuk menjaga wibawaku. Inilah aku, Larasati Wiryadinata. Dan aku siap untuk fight.